Pejuang Langit, hari ini saya akan bertemu dengan Teh Ratika, seorang petugas damkar perempuan dari Bandung yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahun. Dengan hati yang tulus, berjuang sebagai relawan dan honorer, menjadikan profesinya sebagai ladang amal jariah yang terus mengalir. Allahu Akbar. Pejuang Langit, tanpa disadari, pengabdiannya membuka pintu jalur langit bagi Teh Ratika. Allah mempertemukan beliau dengan sosok imam hidupnya, yang juga seorang pejuang di damkar. Dari pernikahan penuh ridho ini, Allah titipkan anak-anak yang berprestasi, soleh dan solehah, bahkan menjadi hafiz Quran. Masya Allah. Sebelum kita ngobrol dan mengenal lebih dekat sosok inspiratif ini, saya akan ikut evakuasi bersama tim damkar dan tim Sri Kandi. Bismillahirrahmanirrahim. Teh Ratika, Ya. biasanya dalam keadaan genting kayak gini, kan buru-buru nih Teh. Oke. Teteh masih bisa nggak sih ada baca Ya. zikir atau surat-surat gitu? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita kan nggak tahu ya di Iya. perjalanan sampai ke lokasi itu perjalanan seperti apa. Dan Baik. jangan lupa zikir terus aja. Pejuang Langit, di tengah ketegangan, Teh Ratika ngajarin saya satu hal penting. Setiap detik menuju lokasi harus diisi dengan doa dan zikir. Kenapa? Karena musibah adalah ketentuan Allah. Segalanya bisa terjadi, bahkan bisa jadi itu takdir hidup kita. Maka bagi mereka, doa dan zikir sebelum bertugas adalah kewajiban. Bukan hanya untuk keselamatan misi, tapi juga perlindungan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Saya jadi ingat, guru saya pernah mengajarkan sebuah doa perlindungan. Doa ini diajarkan Nabi SAW kepada umatnya agar terhindar dari bahaya kebakaran dan musibah lainnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tertimpa reruntuhan. Aku berlindung kepadamu dari jatuh dari tempat yang tinggi. Aku berlindung kepadamu dari tenggelam dan kebakaran. Jadi kita ini cek ya, tadi ini ada rekan-rekan yang tadi sudah ngecek, kita cek kembali. Ya, Pejuang Langit. Ini tim Sri Kandi Damkar Bandung lagi mengecek pasca kebakaran. Jadi kondisinya apakah kondusif atau enggak? Jadi ini kondisinya, Wah. ini bakarannya dapurnya. Wah, bisa dilihat Pejuang Langit. Mas, tadi tuh kronologinya ceritanya gimana kok bisa tiba-tiba ada kebakaran ini gimana? Nih, sini kan ada gas. Iya. Setelah itu saya bangun tidur. Ah. Api udah gede dari sini. Oh. Malah ini kan deket, mungkin gasnya bocor kali ya. Itu deket api, merambat langsung ke sini meledak. Oh, meledak kompornya. Berarti Iya, kayaknya gasnya sudah bocor udah lama. iya, tapi itu masih dipakai aja. Iya. Ya, Pejuang Langit, alhamdulillah Teh Ratika tadi sama tim udah dapat memadamkan api, kebocoran gas. Tadi bisa lihat kan dapurnya kebakaran. Nah, sekarang kita mau balik ke Mako dan isi air mobil pemadamnya. Pejuang Langit, sekarang saya sama Teh Ratika sudah kembali ke Mako Damkar Kota Bandung. Sembari Teh Ratika dan tim bersiaga kalau ada panggilan lainnya. Bismillah, semoga nggak ada kejadian-kejadian lagi ya. Teh, saya itu pengen tahu, Teteh itu dulu bisa kecemplung masuk kerja di pemadam kebakaran itu gimana sih? Itu cocok kata-katanya kecemplung. Karena awalnya saya di sini cuma mau magang ya, beres kuliah. Ternyata di sini kan nggak ada untuk administrasi. Ya. Jadi saya kerja di sini untuk administrasi pelaporan harian. Oke. Tapi makin kesini ikut ke lokasi kebakaran dan apa itu kok makin nyaman gitu. Jadi udah terlanjur nyemplung, ya udah dinikmati aja tuh. Nah, saya tuh kemarin dapat bocoran dari teman-teman. Katanya Teteh itu 11 tahunnya itu kerjanya sukarela.
Iya betul. Itu maksudnya sukarela gimana sih? Jadi tenaga sukarelawan. Jadi belum punya gaji tetap ya. Oke. Punya gaji tetap. Jadi hanya honor-honor aja. Tapi seneng aja Mas karena udah kayak panggilan jiwa ya, yang namanya nolongin orang. Terus dan di sini tuh pekerjaan kita itu memang amal. Istilahnya kita mau bantu orang dengan materi belum bisa, ya atau dengan tenaga dan juga waktu kita bisa bantuin mereka gitu. Itu udah seneng banget gitu, udah nyaman banget di situ. Setelah menjadi relawan dan honorer selama puluhan tahun, alhamdulillah sejak tahun lalu Teh Ratika akhirnya diangkat menjadi ASN. Alhamdulillah. Apa kejadian paling ekstrim yang pernah Teteh alami selama kerja, Teh? Kebayang nggak sekitar 700 derajat lebih kan itu? Api kebakaran itu. Kita cuma berjarak sekitar 2 meter kan itu kebayang panasnya kayak apa. Apalagi pakai APD itu kan kayak baju sauna ya, Teh? Iya, nah itu pun kalau kita pemadaman itu biar menghindari panas itu di belakang ada yang nge-backup air. Nyiramin Teteh? Iya, nyiram yang di depan itu. Kalau yang di depannya itu panas banget. Baik. Jadi dingin gitu. Selama Teteh kerja itu masih sempat nggak sih namanya sholat, Kalau di lokasi, gitu? iya. Saya alhamdulillah sampai sekarang masih berusaha untuk kalau sudah waktunya sholat, saya usahakan sholat. Terus baju yang basah itu gimana? Saya pakai baju yang basah, paling fire jacketnya saya lepas, saya pinjam mukena sama kalau di musola nanti saya bawa, tapi saya sholat di luar. Di luarnya, jadi nggak yang di dalamnya, takutnya ngotorinnya ya? Jadi bagian depannya lah di ininya gitu. Terus nanti saya bilang sama petugas masjid, ini jangan dipakai lagi ya karena udah saya pakai basah-basah gitu. Masya Allah, saya kagum sekali karena proses evakuasi bisa dilakukan selama 1 harian full sampai dalam kondisi yang basah dan menggigil. Tapi Teh Ratika tak pernah mengabaikan kewajiban sholat fardu, sekalipun dalam keadaan darurat menghadapi musibah kebakaran. Kebakaran adalah musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, saat musibah itu terjadi, banyak orang yang baca apa saja yang dihafalnya, seperti istighfar dan lainnya. Padahal, ada tuntunan dari hadis Nabi SAW. Jika terjadi kebakaran, seharusnya mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar, karena takbir memiliki kekuatan untuk memadamkan api. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian melihat kebakaran, maka bertakbirlah. Sesungguhnya takbir memadamkan kebakaran." Tapi kenapa ya Pejuang Langit? Bagaimana mungkin takbir bisa memadamkan api? Kalau kata guru saya, ulama menyebut-nyebut api itu adalah cerminan dari setan yang sombong. Karena setan diciptakan dari api, dengan membesarkan nama Allah melalui takbir, kesombongan itu dapat diredam dan dihancurkan oleh kebesaran Allah, sehingga segala bentuk kerusakan dan kehancuran yang disimbolkan oleh api dapat dipadamkan. Ternyata tugas sebagai damkar tidak hanya berhenti pada jam tugas saja Pejuang Langit. Profesi ini melekat hingga saat Teh Ratika menjadi ibu rumah tangga. Saat pulang ke rumah, panggilan permintaan bantuan dari tetangga pun masih banyak, seperti membantu tetangga ganti tabung gas. Masya Allah, sungguh ketulusan dan kepedulian Teh Ratika tidak terbatas. Pejuang Langit, sebagai sosok ibu dan istri, saya jadi penasaran keseharian Teh Ratika. Saat selesai bertugas, saya diizinkan untuk bertemu dengan anak-anaknya. Saya tuh pasti yakin banget nih, orang-orang kayak Teteh nih sebagai garda terdepan, kalau ada bencana gitu-gitu, pasti punya amalan kan? Yang kayak mungkin ada sholat-sholat sunnah tertentu, doa-doa tertentu yang selalu Teteh amalin sebelum pergi kerja atau selama di rumah dan yang diajarkan ke anak-anak. Ada nggak Teh? Mudah-mudahan ya untuk sholat duha, mudah-mudahan saya bisa istiqomah terus nih. Itu sholat sunat tahajud sama puasa sunat itu. Masih sempat puasa? Iya, insya Allah. Tuh kuat nggak? Insya Allah kuat. Karena bulan puasa juga kadang Ramadan suka ada kebakaran, alhamdulillah masih bisa bertahan untuk puasa. Wah, luar biasa loh. Walaupun tiap hari kerjanya menggunakan tenaga fisik yang luar biasa nih ya, tapi tetap bisa berpuasa Senin Kamis. Nggak ada alasan tuh orang-orang yang kerjanya di kantor berarti ya. Pejuang Langit, meski bekerja sebagai damkar, Teh Ratika tidak pernah mengabaikan tugasnya sebagai istri dan ibu. Terlihat jelas anak-anak Teh Ratika sangat berprestasi. Selain menjadi atlet taekwondo tingkat nasional, mereka juga ngajar ngaji dan hafiz Quran.
Masya Allah, ini benar-benar keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak nih aku dengar sedikit suara Najah waktu pas ngaji? Boleh, boleh. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Pejuang Langit, dengan izin suami dan tidak mengabaikan kewajibannya sebagai istri, Teh Ratika menjalani pekerjaan dengan hikmat. Selalu dapat menolong banyak orang karena lillahi ta'ala. Hidup Teh Ratika dan keluarga makin diberkahi. Dari lantunan ayat yang dibacakan aja, anak Teh Ratika, saya jadi paham. Keberkahan yang Teh Ratika raih bukan hanya dari materi, tapi juga dari anak-anak yang soleh dan soleha, yang merupakan tabungan yang luar biasa. Masya Allah.